Halo, bersama dengan aku Alia Ramambulu Saragi. Di sini aku akan jelasin tentang manajemen struktur SO dan pengelolaan SO. Dan kita masuk ke dasar isinya, yaitu aku akan jelasin tentang pengertian dari manajemen struktur sistem operasi beserta komponen-komponennya. Lalu yang kedua ada pengelolaan sistem operasi beserta dengan pengertian dan aspek-aspek penting pengelolaan sistem operasi. Nah, kita masuk ke pengertian dari manajemen struktur, yaitu sistem operasi mencakup rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur komponen-komponen sistem operasi agar berfungsi secara efisien. Lalu kita masuk ke komponen-komponennya. Yang pertama ada manajemen penyimpanan, yaitu storage management. Yang pertama bertanggung jawab atas alokasi dan dealokasi memori untuk program-program agar prosesnya berjalan secara sistematis. Lalu, manajemen penyimpanan juga memastikan bahwa memori digunakan secara efisien dan mencegah terjadinya konflik memori. Yang kedua, manajemen file. Manajemen file bertugas untuk pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan file pada sistem operasi. Dan yang kedua, tugas manajemen file yaitu pembuatan, penghapusan, dan modifikasi file serta pengaturan hak akses. Yang ketiga ada manajemen jaringan, yaitu network management, yaitu sebuah sistem jaringan yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan jaringan pada sistem operasi. Yang kedua, jika sistem terhubung ke jaringan, maka manajemen jaringan bertanggung jawab atas pengelolaan dan kontrol lalu lintas data melalui jaringan. Lalu, yang keempat, manajemen sumber daya, yaitu research management, bertugas untuk melibatkan alokasi dan penggunaan sumber daya seperti CPU atau perangkat input atau output, serta perangkat penyimpanan. Yang kedua, sistem operasi juga harus memprioritaskan tugas dan mengelola konflik sumber daya agar memastikan efisiensi dan kinerja sistem yang optimal. Yang kelima, manajemen proses, yaitu proses manajemen, bertugas untuk pengaturan dan pengawasan terhadap proses-proses yang berjalan pada sistem operasi. Lalu, manajemen proses bertugas juga untuk alokasi sumber daya, penjadwalan proses, dan sinkronisasi proses. Dan yang keenam yaitu manajemen memori, memory management. Manajemen memori pertama adalah untuk pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan memori utama pada sistem operasi. Lalu tugas dari manajemen memori utama yaitu alokasi memori, pengaturan paging, dan pengaturan switching. Yang ketujuh yaitu manajemen keamanan atau security management, melibatkan kebijakan keamanan, kontrol akses, dan deteksi adanya ancaman keamanan. Yang kedua, sistem operasi juga harus menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi sistem dan data agar tidak diakses oleh orang yang salah. Lalu, manajemen perangkat keras yaitu hardware management, bertugas untuk memasukkan perangkat dan pengelolaan antarmuka perangkat keras. Lalu tugasnya sistem operasi juga perlu mendeteksi dan berkomunikasi dengan perangkat keras yang terpasang pada sistem. Lalu ada manajemen sistem input dan output. Nah, tugasnya itu adalah untuk pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan perangkat input atau output pada sistem operasi. Lalu tugas-tugas manajemen sistem juga meliputi pengaturan hak akses, pengaturan buffering, dan pengaturan antarmuka perangkat input atau output. Lalu kita masuk ke pengelolaan sistem operasi. Pengertiannya yaitu melibatkan pengaturan dan pengawasan terhadap sumber daya yang terdapat dalam sistem komputer untuk menyediakan layanan kepada pemakai. Aspek-aspek pentingnya ada penyediaan layanan. Sistem operasi harus menyediakan layanan kepada pemakai, termasuk cara mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat input dan output. Yang kedua, mengontrol sumber daya.
Sistem operasi mengatur sumber daya seperti mengatur waktu penggunaan CPU dan memori, serta pengelolaan perangkat input dan output, lalu menyediakan antarmuka pengguna. Sistem operasi harus menyediakan antarmuka pengguna untuk interaksi dengan sistem komputer, termasuk melakukan input dan output, lalu mengelola program. Sistem operasi juga harus menjalankan sebuah program pada sistem komputer, termasuk menyimpan program, memulai program, dan menutup program. Lalu ada manajemen sumber daya. Sistem operasi juga harus menyediakan layanan untuk manajemen sumber daya, seperti sumber daya CPU, memori, dan perangkat input-output. Dan yang terakhir adalah pengaturan keamanan. Sistem operasi harus menyediakan layanan untuk pengaturan keamanan sistem, termasuk mengelola hak akses dan mekanisme audit. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang manajemen struktur dan pengelolaan sistem operasi. Terima kasih.